Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata pagi hari ini semuanya bergembira. Harus Ya. dong. Coba disapa dulu Nadifa. Ya, Nadifa disapa dulu teman-teman dan yang hadir di ruangan ini. Hai teman-teman. Hai. Kabarnya baik kan? Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gelaga, Bapak DRS Warno. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Gelaga dan teman-teman yang berbahagia. Nah, narasumbernya juga disapa dulu. Oh iya. Gimana Narasumbernya nih? atau disembunyikan dulu narasumbernya? Nanti spoiler. Disembunyikan biar penasaran siapa narasumbernya, ya. Tapi kan udah ada di belakang. Iya, tapi kan belum tahu siapa dia, ya. Ya. Nah, kali ini kita akan menampilkan sarjana pendidikan. Yang Kita anak Indonesia, kita bergembira, siap bergerak untuk merdeka belajar. Siap semuanya? Siap. Luar biasa. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi sebagai rasa cinta kepada tanah air menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, sambutan yang dibawakan oleh Bapak DRS Warno. Kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Gelaga Banyuwangi, yang saya cintai anak-anakku sekalian, khususnya anak pengurus OSIS yang telah mempersiapkan kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan mengadakan sarjana pendidikan. Semoga pemikiran-pemikiran kalian di dalam mempersiapkan kegiatan ini ke depan tetap menjadi calon pemimpin yang baik. Untuk anak-anak sekalian, semuanya patutlah kiranya kita memanjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah ya Rabbi,
2 tahun sudah kita diuji dengan kondisi pandemi, dan hari ini kita di hari pendidikan ini, di momentum pendidikan ini, baru pertama kali kita melaksanakan upacara pendirian tadi pagi dan dilanjutkan kegiatan-kegiatan seterusnya. Semoga Allah meridhoi langkah kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam anak-anakku sekalian tetap tercurahkan untuk junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, hebat sekali pemikiran kalian bahwa kalian mengadakan kegiatan sarasian pendidikan. Harapan Bapak dari peserta, dari narasumber, nanti akan muncul pemikiran-pemikiran yang hebat, pemikiran-pemikiran yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi lembaga kita, bagi nusa dan bangsa. Harapan Bapak seperti itu. Semoga kalian nanti mampu menumpahkan pemikiran-pemikiran kalian yang insya Allah berguna ke depannya. Untuk anak-anakku yang tidak ada di forum ini, yang semuanya berada di kelas mengikuti kegiatan ini, tolong pemikiran kalian disampaikan lewat chat, jadi lewat kolom komentar. Jadi anak-anak yang ada di ruang masing-masing, di kelas masing-masing yang sedang mengikuti live streaming dapat menyampaikan ide-idenya melalui kolom komentar. Sekali lagi kami harapkan semuanya berpartisipasi. Karena apa? Kita siap bergerak untuk merdeka belajar. Jadi setiap saat kita harus bergerak dan bergerak. Semoga Allah meridhoi langkah kita bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sarasian pendidikan yang dilakukan keluarga besar SMP Negeri 1 Gelagah Banyuwangi siap untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Siswarno yang telah memberikan kesabarannya ya. Jangan lupa tadi apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya, itu yang Paling diharapkan, penting. paling penting. Untuk selanjutnya, sebelum kita menampilkan para narasumber, Ya, kita lihat dulu inovasi dari SMP SMP Negeri 1 Gelagah. Tiga tahun yang lalu, pandemi COVID-19 telah menyerang Indonesia khususnya ke dalam dunia pendidikan. Berbagai macam dampak mulai muncul di SMP Negeri 1 Gelagah ketika mulai diberlakukannya pertemuan tatap muka secara terbatas. Mulai dari motivasi belajar yang kurang, nilai tidak tuntas, hingga penyalahgunaan media digital. Namun, kini SMP Negeri 1 Gelagah berhasil mampu menerapkan pembelajaran aktif yang menarik serta pemanfaatan digital di lingkungan sekolah di era pandemi. Perubahan ini tidak lepas karena kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif. Di era pandemi ini, kita selaku pengelola lembaga menemukan beberapa kendala dari hasil supervisi, dari hasil monitoring. Nah, kita temukan beberapa kendala, yaitu adanya siswa, kita temui siswa yang tidur di kelas, kemudian ada beberapa guru yang menyampaikan laporan nilai anak-anak tidak tuntas. Juga demikian ketika di Smart School sekolah kami cek bahwa anak-anak ini memang belajarnya ogah-ogahan, jadi malu bertanya, juga motivasi belajar kurang dengan respon di Smart School-nya lambat. Yang lebih parah ketika dari pantauan kami adanya kecanduan game online. Jadi ini yang membuat kita agak
susah karena harus merubah mindset anak-anak terhadap kecanduan game online ini. Kemudian dari hambatan-hambatan kurangnya motivasi belajar tadi yang mungkin akan berakibatnya nanti learning loss, maka sekolah memunculkan inovasi yaitu bertamasya, belajar bersama teman sebaya, sehingga anak-anak mungkin akan belajar bersama temannya yang lebih mampu, di mana mereka suatu tempat akan melakukan proses pembelajaran, dari yang mampu akan menyampaikan ke yang kurang mampu dan seterusnya. Guru yang telah berhasil menerapkan pembelajaran yang aktif diminta mendampingi dan membantu guru lainnya. Kepala sekolah juga melibatkan orang tua untuk mendukung program sekolah. Dampaknya, pembelajaran aktif dapat berjalan dengan baik. Kita munculkan inovasi yang baru, bagaimana anak-anak itu sekaligus untuk terampil berelektronik. Nah, di sini kami memunculkan e-koptin, jadi elektronik, koperasi, dan kantin. Dengan harapan anak-anak nanti di era pandemi ini dan seterusnya setelah pandeminya hilang, untuk proses pembayaran sudah tidak ditemukan lagi anak-anak pembayaran di koperasi, di kantin itu dengan uang tunai, tapi mereka cukup dengan gesek, jadi dengan non tunai. Jadi di sini dalam hal musim pandemi seandainya terjadi transaksi maka tidak dengan uang tunai tapi sudah dengan elektronik. Alhamdulillah pihak BRI juga menyambut baik niatan kita sehingga terbangunlah kerjasama antara BRI dengan SMP Negeri 1 Glagah untuk mewujudkan e-kopting ini. Jadi ke depan insya Allah di SMP Negeri 1 Glagah proses pembayaran baik di kantin maupun di koperasi sudah tidak akan ditemukan transaksi langsung, mereka akan transaksi non tunai. Alhamdulillah dengan adanya e-koptin ini sangat membantu sekali bagi petugas koperasi, khususnya dalam hal pelayanan. Transaksi lebih cepat hingga tidak menimbulkan antrian yang sangat panjang. Dengan adanya e-koptin, ini menurut saya lebih simpel dan praktis. Uang saku saya aman, tidak akan hilang, dan orang tua tidak akan khawatir apalagi di era pandemi saat ini. Alhamdulillah dengan adanya e-koptin ini saya lebih yakin dan tidak was-was lagi memberikan uang saku kepada anak saya karena uang saku anak saya sering hilang. Terkait dengan inovasi sekolah, terkait dengan pembelajaran bertamasya yang dilakukan oleh siswa sebaya yang sudah saya aplikasikan di dalam pembelajaran IPA sangat signifikan terhadap anak-anak, di mana yang awalnya anak-anak ini motivasi belajarnya kurang atau bosan dengan ceramah yang sering diberikan oleh guru. Dengan pembelajaran bertamasya, anak-anak jauh lebih aktif, jauh lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam pembelajaran. Itu yang saya rasakan ketika saya menerapkan bertamasya dengan anak-anak di dalam pembelajaran IPA. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran bertamasya merasakan rasa yang sangat senang, dan juga saya akan lebih berperan aktif dalam interaksi belajar, dan juga bisa meningkatkan percaya diri saya untuk mengikuti lomba-lomba atau prestasi yang akan dilaksanakan. Melalui pembelajaran bertamasya, alhamdulillah anak saya nilainya cukup baik dan semangat untuk belajar. Pesertanya juga sudah penasaran ini untuk tahu siapa narasumbernya, anak-anak hebat dari SMP 1 Glagah. Langsung aja dipanggil untuk Nadiba. Oke, narasumber yang pertama siapa yuk? Yang pertama kita sambut Nabila. Silakan. Silakan duduk. Oke, yang kedua tidak kalah hebatnya. Kita panggilkan. Siapa yuk? Penasaran gak? Penasaran. Oh. Kita panggil Viandini. Silakan. Ini dua narasumber yang luar biasa. Tadi sudah dipanggil Navira dan Viandini. Tapi kan masa namanya hanya satu kata ya. Nah, mungkin teman-teman juga ingin tahu siapa sih kedua narasumber ini.
kenalan dulu ya. Iya dong. Tak kenal Nama maka kata tak saya. sayang. Silakan yang pertama Nafira memperkenalkan diri lengkap-lengkapnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Zahra Aulia Az-Zahra Madani. Panjang banget. Biasa dipanggil Nafira. Saya lahir di Banyuwangi tanggal 2 bulan September tahun 2006. Memiliki hobi bermain musik dan membaca buku dan memiliki cita-cita menjadi dokter. Ini tepuk tangan dulu dong buat Nafira. Oke, yang kedua, Viandini. Perkenalan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di ruang-ruang kelas masing-masing, perkenalkan, nama saya Viandini Nafeza Himatululia, biasa dipanggil Angin. Saya lahir di Banyuwangi tanggal 2 bulan Januari 2008. Saya memiliki hobi yaitu traveling. Selain itu, saya juga punya cita-cita yaitu menjadi poluan. Amin. Terima kasih. Biasa, satu menjadi dokter, Satu menjadi polwan. Semoga tercapai cita-citanya. Amin. Nah, kali ini teman-teman yang saya yakin semuanya bergembira. Ya, harus dong. Harus ya. Iya, sesuai tema kita. Kita anak Indonesia, kita bergembira. Semuanya bergembira, narasumbernya juga bergembira, Nafira juga bergembira. Kita semuanya bergembira dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Iya. Sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman semua. Ada yang tahu nggak sih tanggal berapa Hari Pendidikan Nasional diperingati? Wow, udah tahu semua. Saya tanggal 2 Mei, tapi karena kemarin pada waktu tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, maka peringatannya diundur. Diundur tanggal dirayakannya 13 Mei. Nah, kegiatan di SMP 1 Belakang, teman-teman OSIS ternyata nggak hanya ini saja kegiatannya. Apa saja Nabi Pak kegiatannya? Nah, yang pertama jelasnya melakukan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua ada lomba-lomba menyanyikan lagu OSIS. Yang ketiga acara yang paling luar biasa yaitu Melihat film yang tidak baik itu, yang pastinya kita punya pikiran kayaknya enak nih, seperti itu kan pastinya. oh Yang pastinya seperti itu. Nah, yang akhirnya kalian mencoba untuk melakukan hal yang ada di film tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di sini maupun ada yang di ruang kelas masing-masing, pesan saya jangan mudah terkait dalam hal-hal yang tidak baik, yang dari sosial media ataupun tarikan-tarikan yang menjadi kurang lebihnya itu menjadi dampak buruk bagi kalian. Dampak negatif ya. Nah, selain itu kalian juga butuh pergaulan yang baik kan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik itu. Nah, contohnya itu kalian juga harus pilih-pilih teman. Kalian harus pilih-pilih teman, namun kalian jangan pilih-pilih baik sama orang. Jadi pilih-pilih teman itu wajib banget, karena teman itu juga menjadi dampak bagi kita, juga menjadi pandangan buat kita melakukan sesuatu. Karena pergaulan itu di zaman sekarang, misal ada orang yang sudah memiliki pikiran yang positif, pikiran yang baik, bertemu dengan orang yang memiliki pikiran kurang luas atau kurang mengerti dalam hal-hal yang kurang baik. Nah, kalian yang sudah memiliki pikiran baik ini bakalan mudah terpengaruh sekali kepada orang yang memiliki pikiran kurang luas tersebut. Nah, untuk itu kalian juga harus menjadi pribadi yang menjadi diri sendiri dan juga menjadi pribadi yang punya pendirian. Nah, kalau tidak seperti itu mungkin kalian bakalan sangat-sangat mudah terpengaruh bagi orang lain atau untuk orang lain. Nah, selain itu, adapun dampak negatif
bagi perkawinan anak ini, masuk ke materi perkawinan anak ini. Nah, teman-teman juga pasti tahu dong apa itu perkawinan anak, iya kan? Sudah pasti tahu kan? Tahu. Nah, banyak sekali hal-hal yang menjadi sorotan agar menjadi perkawinan anak ini atau adanya perkawinan anak. Contohnya itu perjodohan atau adat ya, biasanya itu adat. Ya, kebanyakan adat yang menjadi titik pandang untuk orang melakukan perkawinan anak itu. Tapi itu mungkin karena keterpaksaan ya, karena orang tua. Ya, atas tindakan orang tua juga ya pastinya. Nah, selain itu adanya pacaran, pastinya itu. Banyak sih yang pacaran. Banyak, pasti banyak. Nah, untuk itu kan pacaran itu biasanya awal dari ketemu jadi saling cinta, jadi saling sayang, yang akhirnya menjadi tidak tahan nafsu, dan setelah itu yang pastinya terjadinya kehamilan di luar nikah karena dari faktor pacaran tersebut, pastinya begitu. Nah, maka untuk itu kepada teman-teman yang ada di sini, kalian harus bisa memikirkan bagaimana resiko yang akan terjadi jika kalian melakukan hal-hal yang seperti itu yang saya maksud tadi, dan bagaimana cara mencegah, bagaimana tidak terjadi atau mencegah diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, untuk itu selanjutnya menurut BKKBN atau data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, nah, orang menikah itu memiliki batas ideal, yaitu umur 19 tahun sampai 20 lebihan. Nah, jadi teman-teman yang belum memiliki batas ideal yang cukup untuk membuat atau membentuk keluarga, jadi menurut saya jangan terlebih dahulu, karena pesan mengenai perkawinan anak tadi yaitu itu bukan hal yang baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain, yang pastinya orang tua, karena orang tua juga pasti akan menanggung malu. Tidak hanya orang tua, teman pun juga pasti malu, karena itu salah satu orang yang menjadi tokoh dalam diri kita sendiri, ataupun yang menjadi kurang lebihnya itu menjadi teman menemani itu kan penting. Nah, maka dari itu kalian juga harus menjaga nama diri kalian, orang tua ataupun teman-teman sekitar. Nah, tidak lupa dengan guru. Guru itu juga pasti akan menanggung malu jika muridnya melakukan hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang negatif, karena itu membuat dampak yang sangat besar kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, yang pastinya orang lain juga. Nah, selain itu jika orang misalkan menikah dalam umur yang belum ideal, juga yang pastinya itu mendapatkan resiko besar sekali, yang pastinya itu untuk anak perempuannya. Karena jika orang menikah sebelum waktunya itu yang pastinya akan mengakibatkan kematangan fisik. Sebelum kematangan fisik itu, dan yang pastinya psikologis untuk mempertanggungjawabkan anak dan pernikahannya, pastinya seperti itu. Nah, jadi kalian jika belum siap untuk membentuk keluarga, jadi disiapkan diri dan mentalnya dulu untuk berkeluarga tersebut dan juga berpendidikannya tersebut. Nah, jika kalian belum menemukan ilmu yang cukup luas untuk masa depan yang akan datang, kalian bisa mempelajari dulu sampai sudah benar-benar matang. Yang pastinya seperti itu kan? Pastinya. Nah, maka dari itu kalian juga harus sangat-sangat harus memikirkan masa depan dan pendidikan yang akan kita lewati, yang menjadi faktor atau masa depan kita yang menjadi masa depan yang baik. Mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan. Penjelasan lainnya mungkin nanti saya jelaskan di sesi tanya jawabnya ya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk lanjut ke materi yang kedua yang membahas tentang pencegahan yang ternyata ada kaitannya ya dengan penggunaan media sosial. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Kita batasi. Kita batasi aja ya. Kalau dibatasi nanti sampai sore. Kasihan tukang nyotingnya ya. Ya, kita buka pertanyaan. Kita buka 5 pertanyaan di sini. Cari pertanyaan di kolom komentar. Sudah ada kira-kira di kolom komentar. Di YouTube sudah ada? Sudah muncul? Kalau belum muncul kita ke peserta ya. Kita tanya tapi yang sudah komen ada nggak? Yang sudah komen? Pastinya sudah ada ya. Untuk yang pertanyaan belum. Yang komen, yang like kira-kira sudah muncul belum ya? Yang lain sudah muncul belum ya? Nah, ayo disuruh like, komen teman-temannya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Karena itu yang paling penting. Silakan kita buka ada sesi yang pertama. Sesi yang Dua penanya dulu ya. Dua penanya. Dari YouTube sudah ada, coba dibuka di YouTube-nya. Sudah ada yang komen sepertinya. Nah, teman-teman silakan komen di YouTube. Nah, coba dibaca siapa yang sudah komen dari YouTube. Nah, dari Kalibaru ada. Nah, coba dibaca dari teman Kalibaru ya. Luar biasa. Nah, ternyata direspon positif oleh teman-teman se-Banyuwangi ya. Bahkan mungkin dari luar Banyuwangi ada mungkin ya. Ya, kita buka dulu sambil menunggu mungkin pertanyaan dari YouTube. Kita persilakan teman-teman yang ada di ruangan ini. Dua penanya dulu. Dua penanya yang dari sisi sebelah kanan ya. Mungkin ada dari kita. Mungkin ada? Wah, yang paling depan ini. Paling depan memberikan pertanyaan di mic-nya. Ini ya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatia Nukrin Pratiwi. Saya ingin bertanya mengenai media sosial. Mengapa zaman sekarang banyak anak-anak yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Terima kasih. Oh, ini untuk siapa pertanyaannya? Nafira. Wah, untuk Nafira. Silakan dijawab. Nah, tadi pertanyaannya adalah mengapa zaman sekarang banyak anak-anak yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, perlu digarisbawahi. Kadang kalau misalnya ada anak di bawah umur yang main sosial media, kadang banyak yang tidak mengerti, ya kan? Dan ini juga kurangnya pengawasan orang tua. Nah, karena kurang pengawasan orang tua tadi dan tidak mengerti, jadi melakukan hal-hal yang buruk di media sosial. Nah, ini kadang ada yang ikut-ikutan nih, ikut-ikutan orang-orang yang berperilaku buruk gitu. Nah, maka dari itu pengawasan orang tua itu sangat penting dalam bermedia sosial. Nah, ini ada tips nih penggunaan sosial media yang baik. Nah, kita sebagai remaja ini harus diperhatikan. Nah, yang pertama, pastikan hanya orang-orang terpercaya yang dapat mengakses informasi yang kamu bagikan. Jadi jangan informasi pribadi yang seharusnya tidak layak dibagikan itu dibagikan. Jadi kita harus membatasi diri kita dari media sosial. Nah, lalu selalu waspada dengan orang asing yang mengajak bertemu di dunia nyata, karena bisa jadi dia memiliki niat jahat kepada kita. Lalu berbagilah informasi yang terasa nyaman untuk dilihat dan diketahui. Selalu ingat, ada orang-orang di dunia nyata yang kamu kenal, contohnya guru, orang tua, kerabat, dan juga saudara. Nah, lalu
kita bisa menjadi menyakiti orang lain, dan orang lain selalu dapat melacak jejak digital kita. Nah, lalu yang terakhir, waspada ketika posting foto. Jangan sampai mengancam keselamatan dan membahayakan diri sendiri. Kadang ada kan yang demi viral, demi like, demi followers, selfie di tiang, selfie di menara, selfie yang aneh-aneh bersama hewan buas. Nah, itu jangan. Sebaiknya kita memposting foto yang tidak mengancam keselamatan dan juga tidak membuat diri kita terluka. Nah, seperti itu. Ya, itu ya. Itu dari Nabila. Ini ada yang tanya juga dari Melisa Nuraini. Bagaimana cara bermedia sosial yang baik? Salam dari SMPN 2 Surabaya. Ini dari Surabaya nih ya. SMPN 2 Surabaya. Silakan ini. Sepertinya tadi sudah terjawab ya. Bagaimana cara bermedia sosial yang baik, Kak? Nah, ini sebenarnya tadi sudah terjawab oleh narasumber. Ada beberapa tadi dalam bermedia sosial yang baik. Ini salam dari SMP 2 Surabaya, ini luar biasa. Selanjutnya tadi sudah terjawab ya. Ternyata nyambung tadi pertanyaan dari Nabila dan pertanyaan dari Melisa Nuraini sudah terjawab tadi ya. Intinya Pak ya, itu kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Oh, ya, sip, luar biasa. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan dulu. Kita kasih kesempatan dulu yang di sini ya, sambil nunggu mungkin chat dari teman-teman yang ada di luar sana. Ada lagi? Pertanyaan kedua? Ya, pertanyaan kedua dari siapa? Diperkenalkan dulu namanya dan untuk siapa pertanyaan itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan bertanya tentang media sosial yang tertuju kepada Kakak Kira. Pertanyaan, mengapa media sosial itu penting? Sekian dari saya, terima kasih. Silakan dijawab. Mengapa media sosial penting? Nah, itu tadi, dengan media sosial tadi yang sudah saya jelaskan kan pada saat materi tadi, media sosial itu bisa menjadi wadah kita berinteraksi dengan orang lain meskipun tidak dalam satu wilayah. Jadi kita bisa memiliki teman dari Surabaya, dari kadang ada yang negara lain, dari Rusia dan sebagainya. Nah, itu terus sosial itu mencari inspirasi sebagai pelajar ya. Pastinya kita itu mempunyai banyak-banyak tugas di sekolah, mempunyai tugas misalnya keterampilan ya, membuat apa gitu, membuat kotak pensil. Nah, itu kita bisa mencari inspirasi dari Google, dari YouTube. Nah, adapun ketika kita ada tugas memasak, kita bisa mencari tutorial resep-resep di YouTube. Nah, seperti itu. Ya, ternyata sangat penting ya. Tapi jangan lupa juga kita kurangi dampak negatifnya. Nah, kita ambil seperti yang tadi disampaikan oleh Nabila tadi apa? Kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Ya, kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Ya, ini tadi kembali Melisa menyampaikan terima kasih ilmunya Kak. Nah, ini salam dari SMP 1 Belakang nih. Kemudian ada lagi yang komentar ini dari Fajar Media. Ini dari mana ya? Maju terus SMPN 1 Belakang Banyuwangi. Ya, terima kasih. Terima kasih juga jempolnya ini ya. Saya berikan jempol. Ya, kami tunggu, tetap ditunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di luar sana. Kalau misalnya belum ada, kita tampung dulu pertanyaan dari ruangan sini ya. Tampung dulu deh. Kita buka lagi ya pertanyaan dari teman-teman yang ada di ruangan ini. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa yang mau bertanya? Wah, cowok nih. Tadi dua cewek, sekarang yang cowok ini ya. Silakan diperkenalkan dulu namanya dan ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugu Bintang Fitra. Saya ingin bertanya
sosial. Bagaimana cara kita mengatasi kecanduan media sosial dan apa dampak kepada anak di bawah umur? Terima kasih. Ya, dari Kukuh siapa? Wah, dari Kak Kukuh Mitra Kak Fitra. Kukuh. Pertanyaannya kepada Nabila ya, tentang media sosial. Bagaimana sih cara mengatasi kecanduan? Kemudian yang disambung dan apa tadi? Yang kedua, dan dampak bagi anak di bawah umur. Yang pertama, pertanyaan pertama dulu ini ya, untuk bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial. Nah, pastinya kita tuh harus mengeksplor diri, menemukan hobi yang kita suka, menemukan apa yang kita suka. Nah, misalnya kita mengeksplor diri suka berenang. Nah, itu kita tekankan. Jadi, kita harus mengurangi media sosial ini dengan cara berinteraksi di dunia nyata. Mulai berkumpul dengan teman-teman, mulai silaturahmi dengan saudara, lalu menekan, pokoknya terapkan pada diri sendiri. Kalau misalnya kita ingin berubah, kita ingin menjadi lebih baik, maka kita harus mulai dari sekarang. Maka dari itu, untuk kecanduan ini, kecanduan media sosial, kita harus sedikit-sedikit menanganinya. Nah, menyibukkan diri di dunia nyata dan jangan mengurung diri di kamar terus. Kita harus mengeksplor, jalan-jalan ke Belambangan, jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, yang asri. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara mengatasi kecanduan media sosial. Lalu tadi yang kedua, dampak bagi anak-anak di bawah umur ya. Nah, itu tadi ini hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Dampak bagi anak-anak di bawah umur yang tidak mengerti bagaimana cara memakai media sosial yang baik, itu pastinya mereka akan ikut-ikutan. Apa yang ada pada media sosial itu pasti akan diikuti, baik itu benar ataupun salah. Nah, contohnya ngata-ngatain orang di media sosial, terus perubahan sikap dan emosional di dunia nyata, jadi mudah marah, terus bahasa yang pokoknya jelek-jelek. Itu salah satu dampak dari penggunaan media sosial di bawah umur. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi ya. Sehingga untuk mengatasi kecanduan kita harus minimal hobi kita apa, terus kesukaan kita apa, kita eksplor diri kita sehingga ya minimal kita bisa menyalurkan hobi di media sosial. Jadi gak galau-galau terus di dalam kamar ya kan? Jadi kita harus refreshing, healing lah. Healing ya. Healing ke kemana? Apalagi Banyuwangi kan punya banyak sekali wisata. Di seputar kota ada pantai Bum yang luar biasa. Agak ke utara berarti ada Watu Dodol, ada Cacalan. Ke barat ada gunung yang luar biasa. Nah, itu bisa dipakai untuk refreshing, healing ya. Tidak tergantung terus pada HP kita. Ya, itu cara kita untuk mengatasi. Ya, harus pelan-pelan ya berarti ya. Harus pelan-pelan. Yang penting ya kita punya. Jadi kita nggak temanan sama HP doang. Ada lagi mungkin Pertanyaan dari like, komen, ada yang komen mungkin di Nabila sudah ada? kayaknya masih belum ya. Kita tunggu dari teman-teman yang ada di luar sana. Nah, ternyata di belakang ada 2 penanya. Wah, gimana ini? Semakin seru nih sepertinya ya, semakin seru. 2 penanya, pilih satu dulu ya. Yang mana dulu? Silakan pilih sudah. Nadifa yang mana dulu Yang mana ya? Yang belakang sebelah sini. Nah, ya, yang tengah berarti ya. Yang tengah. Oke. Sebutkan nama dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya. Pertanyaan ini untuk apa yang menjadi faktor terbanyak penyebab terjadinya pernikahan usia anak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus.
tidak hanya itu juga ada pun faktor pemerkosaan. Jadi pemaksaannya, pemaksaan untuk korban yang akhirnya terpaksa untuk mau melakukan yang dapat saya sampaikan. Ini kan juga apa namanya berkaitan dengan tadi dampak negatif dari media sosial, yaitu kita saling kenal dengan orang yang asing, tiba-tiba ketemu malah menjadi sarang kejahatan. Nah, contohnya itu tadi ya pemerkosaan. Maka dari itu harus selalu waspada ya Kak ya, tetap harus jaga diri. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Andi, perempuan itu harus mahal, ya, harus mahal. Ya, itu tadi ya, yang sehingga faktor yang terbanyak tadi disambung oleh Nafira karena penggunaan media sosial yang nggak bijak tadi ya, nggak bijak, kemudian dan tidak waspada Pak. Ya, tidak bijak dan tidak waspada. Tadi Andi juga sudah menyampaikan karena itu tadi nggak bijak, kemudian kurang bisa mengerti bahwa tidak semua orang itu baik. Nah, tidak semua orang itu baik, sehingga kita harus pintar-pintar memilih. Tadi sudah disampaikan juga ya oleh Aden, kita harus pintar-pintar memilih siapa yang harus kita ajak berbicara, siapa yang harus kita ajak untuk berteman. Ya, itu jawaban dari Vian ini yang luar biasa tadi. Silakan, mungkin semakin seru diskusi kita kali ini, semakin siang semakin panas, semakin seru. Siapa lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan kelima? Ya, yang belakang sana dulu tadi ya. Yang sebelah pojok nanti gantian yang sana. Ya, di belakang. Ayo silakan. Oke, saya pilih ya. Yang tadi, yang tadi kan sudah. Nah, yang sana tadi, yang sana. Ya. Yang paling pojok ya. Menyampaikan pertanyaannya. Yang sebelahnya ya sebelah. Nah, nanti gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juli Janturi. Di sini saya akan menanyakan tentang pernikahan dini. Dampak negatifnya pernikahan dini secara mental dan fisik apa sih Kak? Oke. Ya, dampak secara mental dan fisik. Oke, pertanyaan yang bagus. Dini tadi, ya, tadi sudah disampaikan dampaknya ya. Secara mental dan fisik. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak jauh dari materi yang saya sampaikan tadi jawabannya, yaitu banyak sekali imbas yang memberatkan dari perkawinan anak pada masalah kesehatan reproduksi perempuan remaja. Salah satunya yaitu meningkatkan resiko keguguran. Nah, ini buat para remaja-remaja yang di luar nikah, banyak sekali yang menggugurkan kandungannya karena malu. Oh ya, yang pertama karena malu, dan selain itu juga karena belum cukup psikologis atau mental menyiapkan diri untuk merawat anak atau mencukupi kebutuhan anak yang akan dihadapi di masa depan nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dampaknya ya, ternyata sangat mengerikan ya. Ketika pernikahan di usia anak ternyata berdampak pada reproduksi ya. Reproduksi itu berpengaruh bukan secara mental juga ya. Ya, bukan hanya pengaruh dalam reproduksi. Jika pernikahan usia dini atau berhubungan seksual sebelum usianya itu bisa menyebabkan penyakit juga. Salah satunya HIV/AIDS. Ya, ini makanya harus dijaga betul untuk usia remaja, harus dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif, dengan tadi jalan-jalan, traveling. Nah, ini sesuatu yang positif harus kita lakukan biar tidak kemana-mana pikirannya, fisiknya kuat, jiwanya insya Allah nanti juga akan kuat. Dan jangan lupa beribadah. Ya, itu yang penting. Meningkatkan iman ya Kak. Iya. Karena meningkatkan iman sekaligus imun kita, karena pandemi ternyata masih ada di sekitar kita. Ya, mungkin ada lagi. Oh, ini ada komentar. Ada di kolom komentar ya, silakan. Dari Medina Mulia Handayani, dari
kelas 9D dari kelas sekolah sini. Oh, dari SMP Satu Gelaga ya? Ya, dari sekolah kita. Pertanyaannya dibuat untuk Adin. Mengapa umur 19 tahun yang menjadi batas ideal untuk pernikahan? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Medina. Nah, jadi mengapa umur 19 tahun menjadi batas ideal untuk pernikahan? Karena lebih banyak umur 19 tahun sudah memiliki ilmu yang cukup atau sudah tamat sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Nah, selain itu mungkin juga udah memiliki mental yang kuat juga atau pikiran yang luas dan dewasa untuk menjalani kehidupan yang berjenjang keluarga dan juga menanggung beban-beban yang ada di keluarga itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Kaji atau Kak Namira? Ya, itu jawaban dari Vian ini tentang mengapa kok umur 19 tahun. Karena memang umur 19 itu kan sudah dewasa, dianggap dewasa, sehingga masih memiliki cukup umur ya untuk pernikahan usia dini. Baik, untuk masih banyak pertanyaan ini juga dari kolom chat juga masih ada pertanyaan, tapi kita break dulu untuk menyegarkan suasana. Sebelum kita break, ya dulu tadi ya. Ayo, masih ingat? Masih ingat? Iya. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kita ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Wah, ternyata masih bergembira kan? Masih dong. Tiga tahun yang lalu, pandemi COVID-19 telah menyerang Indonesia khususnya ke dalam dunia pendidikan. Berbagai macam dampak mulai muncul di SMP Negeri 1 Gelaga ketika mulai diberlakukannya pertemuan tatap muka secara terbatas. Mulai dari motivasi belajar yang kurang, nilai tidak tuntas, hingga penyalahgunaan media digital. Namun, kini SMP Negeri 1 Gelaga berhasil mampu menerapkan pembelajaran aktif yang menarik serta pemanfaatan digital di lingkungan sekolah di era pandemi. Perubahan ini tidak lepas karena kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif. Di era pandemi ini, kita selaku pengelola lembaga menemukan beberapa kendala dari hasil supervisi, dari hasil monitoring. Kita temukan beberapa kendala, yaitu adanya siswa, kita temui siswa yang tidur di kelas, kemudian ada beberapa guru yang menyampaikan laporan nilai anak-anak tidak tuntas. Juga demikian ketika di Smart School sekolah kami cek bahwa anak-anak ini memang belajarnya ogah-ogah, jadi malu bertanya, juga motivasi belajar kurang dengan respon di Smart School-nya lambat. Yang lebih parah ketika dari pantauan kami adanya kecanduan game online. Jadi ini yang membuat kita agak susah karena harus merubah mindset anak-anak terhadap kecanduan game online ini. Kemudian dari hambatan-hambatan kurangnya motivasi belajar tadi yang mungkin akan berakibatnya nanti learning loss, maka sekolah memunculkan inovasi, yaitu bertamasya, belajar bersama teman sebaya, sehingga anak-anak mungkin akan belajar bersama temannya yang lebih mampu, di mana mereka suatu tempat akan melakukan proses pembelajaran, dari yang mampu akan menyampaikan ke yang kurang mampu dan seterusnya.
Guru yang telah berhasil menerapkan pembelajaran yang aktif diminta mendampingi dan membantu guru lainnya. Kepala sekolah juga melibatkan orang tua untuk mendukung program sekolah. Dampaknya, pembelajaran aktif dapat berjalan dengan baik. Kita munculkan inovasi yang baru, bagaimana anak-anak itu sekaligus untuk terampil berelektronik. Nah, di sini kami memunculkan e-Koptin, jadi elektronik, koperasi, dan kantin. Dengan harapan anak-anak nanti di era pandemi ini dan seterusnya setelah pandeminya hilang, untuk proses pembayaran sudah tidak ditemukan lagi anak-anak pembayaran di koperasi, di kantin itu dengan uang tunai, tapi mereka cukup dengan gesek, jadi dengan non tunai. Jadi di sini dalam hal musim pandemi seandainya terjadi transaksi maka tidak dengan uang tunai tapi sudah dengan elektronik. Alhamdulillah pihak BRI juga menyambut baik niatan kita sehingga terbangunlah kerjasama antara BRI dengan SMP Negeri 1 Gelagah untuk mewujudkan e-Koptin ini. Jadi ke depan insya Allah di SMP Negeri 1 Gelagah proses pembayaran baik di kantin maupun di koperasi sudah tidak akan ditemukan transaksi langsung, mereka akan transaksi non tunai. Alhamdulillah dengan adanya e-Koptin ini sangat membantu sekali bagi petugas koperasi, khususnya dalam hal pelayanan. Transaksi lebih cepat hingga tidak menimbulkan antrian yang sangat panjang. Dengan adanya e-Koptin, ini menurut saya lebih simpel dan praktis. Uang saku saya aman, tidak akan hilang, dan orang tua tidak akan khawatir apalagi di era pandemi saat ini. Alhamdulillah dengan adanya e-Koptin ini saya lebih yakin dan tidak was-was lagi memberikan uang saku kepada anak saya karena uang saku anak saya sering hilang. Terkait dengan inovasi sekolah, terkait dengan pembelajaran bertamasya yang dilakukan oleh siswa sebaya yang sudah saya aplikasikan di dalam pembelajaran IPA sangat signifikan terhadap anak-anak, di mana yang awalnya anak-anak ini motivasi belajarnya kurang atau bosan dengan ceramah yang sering diberikan oleh guru. Dengan pembelajaran bertamasya, anak-anak jauh lebih aktif, jauh lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam pembelajaran. Itu yang saya rasakan ketika saya menerapkan bertamasya dengan anak-anak di dalam pembelajaran IPA. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran bertamasya merasakan rasa yang sangat senang, dan juga saya akan lebih berperan aktif dalam interaksi belajar, dan juga bisa meningkatkan percaya diri saya untuk mengikuti lomba-lomba atau prestasi yang akan dilaksanakan. Melalui pembelajaran bertamasya, alhamdulillah anak saya nilainya cukup baik dan semangat untuk belajar. Terkait dalam hal-hal yang tidak baik yang dari sosial media ataupun tarikan-tarikan yang menjadi kurang lebihnya itu menjadi dampak buruk bagi kalian. Dampak negatif ya. Selain itu kalian juga butuh pergaulan yang baik kan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik itu. Nah, contohnya itu kalian juga harus pilih-pilih teman. Kalian harus pilih-pilih teman, namun kalian jangan pilih-pilih baik sama orang. Jadi pilih-pilih teman itu wajib banget karena teman itu juga menjadi dampak bagi kita, juga menjadi pandangan buat kita melakukan sesuatu. Karena pergaulan itu di zaman sekarang, misal ada orang yang sudah memiliki pikiran yang positif, pikiran yang baik, bertemu dengan orang yang memiliki pikiran kurang luas atau kurang mengerti dalam hal-hal yang kurang baik. Nah, kalian yang sudah memiliki pikiran baik ini bakalan mudah terpengaruh sekali kepada orang yang memiliki pikiran kurang luas tersebut. Untuk itu kalian juga harus menjadi pribadi yang menjadi diri sendiri dan juga menjadi pribadi yang punya pendirian. Nah, kalau tidak seperti itu mungkin kalian bakalan sangat-sangat mudah terpengaruh bagi orang lain atau untuk orang lain. Nah, selain itu, adapun dampak negatif bagi
perkawinan anak ini, masuk ke materi perkawinan anak ini. Nah, teman-teman juga pasti tahu dong apa itu perkawinan anak, iya kan? Sudah pasti tahu kan? Tahu. Nah, banyak sekali hal-hal yang menjadi sorotan agar menjadi perkawinan anak ini atau adanya perkawinan anak. Contohnya itu perjodohan atau adat ya, biasanya itu adat. Ya, kebanyakan adat yang menjadi titik pandang untuk orang melakukan perkawinan anak itu. Tapi itu mungkin karena keterpaksaan ya, karena orang tua. Ya, atas tindakan orang tua juga ya pastinya. Nah, selain itu adanya pacaran, pastinya itu. Banyak sih ya pacaran. Banyak, pasti banyak. Nah, untuk itu kan pacaran itu biasanya awal dari ketemu jadi saling cinta, jadi saling sayang, yang akhirnya menjadi tidak tahan nafsu, dan setelah itu yang pastinya terjadinya kehamilan di luar nikah karena dari faktor pacaran tersebut, pastinya begitu. Nah, maka untuk itu kepada teman-teman yang ada di sini, kalian harus bisa memikirkan bagaimana resiko yang akan terjadi jika kalian melakukan hal-hal yang seperti itu yang saya maksud tadi, dan bagaimana cara mencegah, bagaimana tidak terjadi atau mencegah diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, untuk itu selanjutnya menurut BKKBN atau data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, nah, orang menikah itu memiliki batas ideal, yaitu umur 19 tahun sampai 20 lebihan. Nah, jadi teman-teman yang belum memiliki batas ideal yang cukup untuk membuat atau membentuk keluarga, jadi menurut saya jangan terlebih dahulu, karena pesan mengenai perkawinan anak tadi yaitu itu bukan hal yang baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain, yang pastinya orang tua, karena orang tua juga pasti akan menanggung malu. Tidak hanya orang tua, teman pun juga pasti malu, karena itu salah satu orang yang menjadi tokoh dalam diri kita sendiri, ataupun yang menjadi kurang lebihnya itu menjadi teman menemani itu kan penting. Nah, maka dari itu kalian juga harus menjaga nama diri kalian, orang tua ataupun teman-teman sekitar. Nah, tidak lupa dengan guru. Guru itu juga pasti akan menanggung malu jika muridnya melakukan hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang negatif, karena itu membuat dampak yang sangat besar kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, yang pastinya orang lain juga. Nah, selain itu jika orang misalkan menikah dalam umur yang belum ideal, juga yang pastinya itu mendapatkan resiko besar sekali, yang pastinya itu untuk anak perempuannya. Karena jika orang menikah sebelum waktunya itu yang pastinya akan mengakibatkan kematangan fisik. Sebelum kematangan fisik itu, dan yang pastinya psikologis untuk mempertanggungjawabkan anak dan pernikahannya, pastinya seperti itu. Nah, jadi kalian jika belum siap untuk membentuk keluarga, jadi disiapkan diri dan mentalnya dulu untuk berkeluarga tersebut dan juga berpendidikannya tersebut. Nah, jika kalian belum menemukan ilmu yang cukup luas untuk masa depan yang akan datang, kalian bisa mempelajari dulu sampai sudah benar-benar matang. Yang pastinya seperti itu kan? Pastinya. Nah, maka dari itu kalian juga sangat-sangat harus memikirkan masa depan dan pendidikan yang akan kita lewati, yang menjadi faktor atau masa depan kita yang menjadi masa depan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan lainnya mungkin
nanti saya jelaskan di sesi tanya jawabnya ya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk materi yang kedua yang membahas tentang pencegahan yang ternyata ada kaitannya ya dengan penggunaan media sosial. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Kita batasi. Kita batasi aja ya. Kalau nggak dibatasi nanti sampai sore kan. Kasihan tukang nyotingnya ya. Ya, kita buka pertanyaan, kita buka 5 pertanyaan di sini dan kita cari pertanyaan di kolom komentar. Sudah ada kira-kira di kolom komentar. Di YouTube sudah ada? Sudah muncul? Kalau belum muncul kita ke peserta ya. Kita tanya tapi yang sudah komen ada nggak? Yang sudah komen pastinya sudah ada ya. Untuk yang pertanyaan belum. Yang komen, yang like kira-kira sudah muncul belum ya? Yang like sudah muncul belum ya? Nah, ayo disuruh like, komen teman-temannya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Karena itu yang paling penting. Silakan kita buka ada sesi yang pertama. Sesi yang Dua penanya dulu ya. Dua penanya. Dari YouTube sudah ada, coba dibuka di YouTube-nya. Sudah ada yang komen sepertinya. Nah, teman-teman silakan komen di YouTube. Nah, coba dibaca siapa yang sudah komen dari YouTube. Nah, dari Kalibaru ada. Nah, coba dibaca dari teman Kalibaru ya. Luar biasa. Nah, ternyata direspon positif oleh teman-teman se-Banyuwangi ya. Bahkan mungkin dari luar Banyuwangi ada mungkin ya. Ya, kita buka dulu sambil menunggu mungkin pertanyaan dari YouTube. Kita persilakan teman-teman yang ada di ruangan ini. Dua penanya dulu. Dua penanya yang dari sisi sebelah kanan ya. Mungkin ada dari kita. Mungkin ada? Wah, Wah, yang paling depan ini. Paling depan memberikan pertanyaan di mic-nya. Ini ya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatia Nugrah Pratiwi. Saya ingin bertanya mengenai media sosial. Mengapa zaman sekarang banyak anak-anak yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Terima kasih. Oh, ini untuk siapa pertanyaannya? Nafira. Wah, untuk Nafira. Silakan dijawab. Nah, tadi pertanyaannya adalah mengapa zaman sekarang banyak anak-anak yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, perlu digarisbawahi. Kadang kalau misalnya ada anak di bawah umur yang main sosial media, kadang banyak yang tidak mengerti, ya kan? Dan ini juga kurangnya pengawasan orang tua. Nah, karena kurang pengawasan orang tua tadi dan tidak mengerti, jadi melakukan hal-hal yang buruk di media sosial. Nah, ini kadang ada yang ikut-ikutan nih, ikut-ikutan orang-orang yang berperilaku buruk gitu. Nah, maka dari itu pengawasan orang tua itu sangat penting dalam bermedia sosial. Nah, ini ada tips nih penggunaan sosial media yang baik. Nah, kita sebagai remaja ini harus diperhatikan. Nah, yang pertama, pastikan hanya orang-orang terpercaya yang dapat mengakses informasi yang kamu bagikan. Jadi jangan informasi pribadi yang seharusnya tidak layak dibagikan itu dibagikan. Jadi kita harus membatasi diri kita dari media sosial. Nah, lalu selalu waspada dengan orang asing yang mengajak bertemu di dunia nyata, karena bisa jadi dia memiliki niat jahat kepada kita. Lalu berbagilah informasi yang terasa nyaman untuk dilihat dan diketahui. Selalu ingat, ada orang-orang di dunia nyata yang kamu kenal, contohnya guru, orang tua, kerabat, dan juga saudara. Nah, lalu tulis dan tayangkan hanya yang baik. Postingan
bisa menjadi menyakiti orang lain, dan orang lain selalu dapat melacak jejak digital kita. Nah, lalu yang terakhir, waspada ketika posting foto. Jangan sampai mengancam keselamatan dan membahayakan diri sendiri. Kadang ada kan yang demi viral, demi like, demi followers, selfie di tiang, selfie di menara, selfie yang aneh-aneh bersama hewan buas. Nah, itu jangan. Sebaiknya kita memposting foto yang tidak mengancam keselamatan dan juga tidak membuat diri kita terluka. Nah, seperti itu. Ya, itu ya. Itu dari Nabila. Ini ada yang tanya juga dari Melisa Nuraini. Bagaimana cara bermedia sosial yang baik? Salam dari SMPN 2 Surabaya. Ternyata dari Surabaya nih ya. SMPN 2 Surabaya. Silakan ini. Sepertinya tadi sudah terjawab ya. Bagaimana cara bermedia sosial yang baik kan? Nah, ini sebenarnya tadi sudah terjawab oleh narasumber. Ada beberapa tadi dalam bermedia sosial yang baik. Ini salam dari SMP 2 Surabaya, luar biasa. Selanjutnya tadi sudah terjawab ya. Ternyata nyambung tadi pertanyaan dari Nabila dan pertanyaan dari Melisa Nuraini sudah terjawab tadi ya. Intinya Pak ya, itu kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Oh ya, sip, luar biasa. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan dulu. Kita kasih kesempatan dulu yang di sini ya, sambil nunggu mungkin chat dari teman-teman yang ada di luar sana. Ada lagi? Pertanyaan kedua? Ya, pertanyaan kedua dari siapa? Diperkenalkan dulu namanya dan untuk siapa pertanyaan itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan bertanya tentang media sosial yang tertuju kepada Kakak Kira. Pertanyaan, mengapa media sosial itu penting? Sekian dari saya, terima kasih. Siapa yang menjawab? Mengapa media sosial penting? Nah, itu tadi dengan media sosial tadi yang sudah saya jelaskan kan pada saat materi tadi, media sosial itu bisa menjadi wadah kita berinteraksi dengan orang lain meskipun tidak dalam satu wilayah. Jadi kita bisa memiliki teman dari Surabaya, dari kadang ada yang negara lain, dari Rusia dan sebagainya. Nah, itu terus kita bisa dengan media sosial itu mencari inspirasi sebagai pelajar ya. Pastinya kita itu mempunyai banyak-banyak tugas di sekolah, mempunyai tugas misalnya keterampilan ya, membuat apa gitu, membuat kotak pensil. Nah, itu kita bisa mencari inspirasi dari Google, dari YouTube. Nah, adapun ketika kita ada tugas memasak, kita bisa mencari tutorial resep-resep di YouTube. Nah, seperti itu. Ya, ternyata sangat penting ya. Tapi jangan lupa juga kita kurangi dampak negatifnya. Nah, kita ambil seperti yang tadi disampaikan oleh Nabila tadi apa? Kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Ya, kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Ya, ini tadi kembali Melisa menyampaikan terima kasih ilmunya Kak. Nah, ini salam dari SMP 1 Belakang nih. Kemudian ada lagi yang komentar ini dari Fajar Media. Ini dari mana ya? Maju terus SMPN 1 Belakang Banyuwangi. Ya, terima kasih. Terima kasih juga jempolnya ini ya. Saya berikan jempol. Ya, kami tunggu, tetap ditunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di luar sana. Kalau misalnya belum ada, kita tampung dulu pertanyaan dari ruangan sini ya. Tampung dulu deh. Kita buka lagi ya pertanyaan dari teman-teman yang ada di ruangan ini. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa yang mau bertanya? Wah, cowok nih. Tadi dua cewek, sekarang gantian cowok nih ya. Silakan diperkenalkan dulu namanya dan ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugu Binafita
saya ingin bertanya tentang media sosial. Bagaimana cara kita mengatasi kecanduan media sosial dan apa dampak kepada anak di bawah umur? Terima kasih. Ya, dari Kukuh siapa? Wah, dari Kak Kukuh Mitra. Pertanyaannya kepada Nadira ya, tentang media sosial. Bagaimana sih cara mengatasi kecanduan? Kemudian yang disambung dan apa tadi? Yang kedua, dan dampak bagi anak di bawah umur. Yang pertama, pertanyaan pertama dulu ini ya, untuk bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial. Nah, pastinya kita tuh harus mengeksplor diri, menemukan hobi yang kita suka, menemukan apa yang kita suka. Nah, misalnya kita mengeksplor diri suka berenang. Nah, itu kita tekankan. Jadi, kita harus mengurangi media sosial ini dengan cara berinteraksi di dunia nyata. Mulai berkumpul dengan teman-teman, mulai silaturahmi dengan saudara, lalu menekan, pokoknya terapkan pada diri sendiri. Kalau misalnya kita ingin berubah, kita ingin menjadi lebih baik, maka kita harus mulai dari sekarang. Maka dari itu, untuk kecanduan ini, kecanduan media sosial, kita harus sedikit-sedikit menanganinya. Nah, menyibukkan diri di dunia nyata dan jangan mengurung diri di kamar terus. Kita harus mengeksplor, jalan-jalan ke Belambangan, jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah, yang asri. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara mengatasi kecanduan media sosial. Lalu tadi yang kedua, dampak bagi anak-anak di bawah umur ya. Nah, itu tadi ini hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Dampak bagi anak-anak di bawah umur yang tidak mengerti bagaimana cara memakai media sosial yang baik, itu pastinya mereka akan ikut-ikutan. Apa yang ada pada media sosial itu pasti akan diikuti, baik itu baik, benar, ataupun salah. Nah, contohnya ngata-ngatain orang di media sosial, terus perubahan sikap dan emosional di dunia nyata, jadi mudah marah, terus bahasa yang pokoknya yang jelek-jelek. Itu salah satu dampak dari penggunaan media sosial di bawah umur. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi ya. Sehingga untuk mengatasi kecanduan kita harus minimal hobi kita apa, terus kesukaan kita apa, kita eksplor diri kita, sehingga ya minimal kita bisa menyalurkan hobi di luar penggunaan gadget atau media sosial. Jadi gak galau-galau terus di dalam kamar ya kan? Jadi kita harus refreshing, healing lah. Healing ya. Healing ke kemana? Apalagi Banyuwangi kan punya banyak sekali wisata. Di seputar kota ada pantai Bum yang luar biasa. Agak ke utara berarti ada Watu Dodol, ada Cacalan. Ke barat ada gunung yang luar biasa. Nah, itu bisa dipakai untuk refreshing, healing ya, healing, sehingga tidak tergantung terus pada HP kita. Ya, itu cara kita untuk mengatasi kecanduan ya. Namanya kecanduan ya harus pelan-pelan ya berarti ya, harus pelan-pelan. Yang penting ya kita punya teman yang asik-asik lah ya. Jadi kita nggak temanan sama HP doang. Ada lagi mungkin pertanyaan dari like, komen, ada yang komen mungkin di Navira sudah ada? Kayaknya masih belum ya. Kita tunggu dari teman-teman yang ada di luar sana. Nah, ternyata di belakang ada 2 penanya. Wah, gimana ini? Semakin seru nih sepertinya ya, semakin seru. 2 penanya, pilih satu dulu ya. Yang mana dulu? Silakan pilih sudah. Nadifa yang mana dulu yang? Yang mana ya? Yang belakang sebelah sini. Nah, ya, yang tengah berarti ya. Sebutkan nama dulu. Pertanyaan ini untuk apa yang menjadi faktor terbanyak penyebab terjadinya pernikahan
silakan, mungkin semakin seru diskusi kita kali ini, semakin siang semakin panas, semakin seru. Siapa lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan kelima? Ya, yang belakang sana dulu tadi ya. Yang sebelah pojok nanti gantian yang sana. Ya, di belakang, ayo silakan. Oke, saya pilih ya. Yang tadi, yang tadi kan sudah, nah, yang sana tadi, yang sana, ya. Yang paling pojok ya, menyampaikan pertanyaannya, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Yang sebelahnya, ya sebelah. Nah, nanti gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Julianturi. Di sini saya akan menanyakan tentang pernikahan dini. Dampak negatifnya pernikahan dini secara mental dan fisik apa sih, Kak? Oke. Ya, dampak secara mental dan fisik. Oke, pertanyaan yang bagus. Dini tadi, ya. Tadi sudah disampaikan dampaknya ya. Secara mental dan fisik. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak jauh dari materi yang saya sampaikan tadi jawabannya, yaitu banyak sekali imbas yang memberatkan dari perkawinan anak pada masalah kesehatan reproduksi perempuan remaja. Salah satunya yaitu meningkatkan resiko keguguran. Nah, ini buat para remaja-remaja yang di luar nikah, banyak sekali yang menggugurkan kandungannya karena malu. Karena malu. Oh ya, yang pertama karena malu, dan selain itu juga karena belum cukup psikologis atau mental menyiapkan diri untuk merawat anak atau mencukupi kebutuhan anak yang akan dihadapi di masa depan nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dampaknya ya, ternyata sangat mengerikan ya. Ketika pernikahan di usia anak ternyata berdampak pada reproduksi ya. Reproduksi itu berpengaruh bukan secara mental juga ya. Ya, bukan hanya pengaruh dalam reproduksi. Pernikahan usia dini atau berhubungan seksual sebelum usianya itu bisa menyebabkan penyakit juga. Salah satunya HIV/AIDS. Ya, ini makanya harus dijaga betul untuk usia remaja, harus dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif, dengan tadi jalan-jalan, traveling. Nah, ini sesuatu yang positif harus kita lakukan biar tidak kemana-mana pikirannya, fisiknya kuat, jiwanya insya Allah nanti juga akan kuat. Dan jangan lupa beribadah. Ya, itu yang penting. Meningkatkan iman ya, Kak. Iya. Karena meningkatkan iman sekaligus imun kita, karena pandemi ternyata masih ada di sekitar kita. Ya, mungkin ada lagi. Oh, ini ada yang tanya kolom komentar. Ada di kolom komentar ya, silakan. Dari Medina Mulia Handayani, dari kelas 9D, dari kelas apa? Sekolah sini. Oh, dari SMP 1 Lega ya. Ya, dari sekolah kita. Pertanyaannya dibuat untuk Adin. Mengapa umur 19 tahun yang menjadi batas ideal untuk pernikahan? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Medina. Nah, jadi mengapa umur 19 tahun menjadi batas ideal untuk pernikahan? Karena lebih banyak umur 19 tahun sudah memiliki ilmu yang cukup atau sudah tamat sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Nah, selain itu mungkin juga udah memiliki mental yang kuat juga atau pikiran yang luas dan dewasa untuk menjalani kehidupan yang berjenjang keluarga dan juga menanggung beban-beban yang ada di keluarga itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Kaji atau Kak Namira? Ya, itu jawaban dari Vian ini tentang mengapa kok umur 19 tahun, karena memang umur 19 itu kan sudah dewasa, dianggap dewasa, sehingga masih
memiliki cukup umur ya untuk pernikahan usia dini. Baik, untuk masih banyak pertanyaan, ini juga dari kolom chat juga masih ada pertanyaan, tapi kita break dulu untuk menyegarkan suasana. Sebelum kita break, ya dulu tadi. Oke, ya. Ayo, Diva. Masih ingat? Masih ingat? Iya. Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kita ulangi lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Wah, ternyata masih bergembira kan? Masih dong. Tiga tahun yang lalu, pandemi COVID-19 telah menyerang Indonesia khususnya ke dalam dunia pendidikan. Berbagai macam dampak mulai muncul di SMP Negeri 1 Gelagah ketika mulai diberlakukannya pertemuan tatap muka secara terbatas. Mulai dari motivasi belajar yang kurang, nilai tidak tuntas, hingga penyalahgunaan media digital. Namun, kini SMP Negeri 1 Gelagah berhasil mampu menerapkan pembelajaran aktif yang menarik serta pemanfaatan digital di lingkungan sekolah di era pandemi. Perubahan ini tidak lepas karena kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif. Di era pandemi ini, kita selaku pengelola lembaga menemukan beberapa kendala dari hasil supervisi, dari hasil monitoring. Kita temukan beberapa kendala, yaitu adanya siswa, kita temui siswa yang tidur di kelas, kemudian ada beberapa guru yang menyampaikan laporan nilai anak-anak tidak tuntas. Juga demikian ketika di Smart School sekolah kami cek bahwa anak-anak ini memang belajarnya ogah-ogah, jadi malu bertanya, juga motivasi belajar kurang dengan respon di Smart School-nya lambat. Yang lebih parah ketika dari pantauan kami adanya kecanduan game online. Jadi ini yang membuat kita agak susah karena harus merubah mindset anak-anak terhadap kecanduan game online ini. Kemudian dari hambatan-hambatan kurangnya motivasi belajar tadi yang mungkin akan berakibatnya nanti learning loss, maka sekolah memunculkan inovasi, yaitu bertamasya, belajar bersama teman sebaya, sehingga anak-anak mungkin akan belajar bersama temannya yang lebih mampu, di mana mereka suatu tempat akan melakukan proses pembelajaran, dari yang mampu akan menyampaikan ke yang kurang mampu, dan seterusnya. Guru yang telah berhasil menerapkan pembelajaran yang aktif diminta mendampingi dan membantu guru lainnya. Kepala sekolah juga melibatkan orang tua untuk mendukung program sekolah. Dampaknya, pembelajaran aktif dapat berjalan dengan baik. Kita munculkan inovasi yang baru, bagaimana anak-anak itu sekaligus untuk terampil berelektronik. Nah, di sini kami memunculkan e-koptin, jadi elektronik, koperasi, dan kantin. Dengan harapan anak-anak nanti di era pandemi ini dan seterusnya setelah pandeminya hilang, untuk proses pembayaran sudah tidak ditemukan lagi anak-anak pembayaran di koperasi, di kantin itu dengan uang tunai, tapi mereka cukup dengan gesek, jadi dengan non tunai. Jadi di sini dalam hal musim pandemi seandainya terjadi transaksi maka tidak dengan uang tunai tapi sudah dengan elektronik. Alhamdulillah pihak BRI juga menyambut baik niatan kita sehingga terbangunlah kerjasama antara BRI dengan SMP Negeri 1 Gelagah untuk mewujudkan e-koptin ini. Jadi ke depan insya Allah di SMP Negeri 1 Gelagah proses pembayaran baik di kantin maupun di koperasi sudah tidak akan ditemukan transaksi langsung, mereka akan transaksi non tunai.
Alhamdulillah dengan adanya Ekoptin ini sangat membantu sekali bagi petugas koperasi, khususnya dalam hal pelayanan. Transaksi lebih cepat hingga tidak menimbulkan antrian yang sangat panjang. Dengan adanya Ekoptin, ini menurut saya lebih simpel dan praktis. Uang saku saya aman, tidak akan hilang, dan orang tua tidak akan khawatir apalagi di era pandemi saat ini. Alhamdulillah dengan adanya Ekoptin ini saya lebih yakin dan tidak was-was lagi memberikan uang saku kepada anak saya karena uang saku anak saya sering hilang. Terkait dengan inovasi sekolah, terkait dengan pembelajaran bertamasya yang dilakukan oleh siswa sebaya yang sudah saya aplikasikan di dalam pembelajaran IPA sangat signifikan terhadap anak-anak, di mana yang awalnya anak-anak ini motivasi belajarnya kurang atau bosan dengan ceramah yang sering diberikan oleh guru. Dengan pembelajaran bertamasya, anak-anak jauh lebih aktif, jauh lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam pembelajaran. Itu yang saya rasakan ketika saya menerapkan bertamasya dengan anak-anak di dalam pembelajaran IPA. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran bertamasya merasakan rasa yang sangat senang, dan juga saya akan lebih berperan aktif dalam interaksi belajar, dan juga bisa meningkatkan percaya diri saya untuk mengikuti lomba-lomba atau prestasi yang akan dilaksanakan. Melalui pembelajaran bertamasya, alhamdulillah anak saya nilainya cukup baik dan semangat untuk belajar. Ya, setelah kita break, kita segarkan pikiran kita kembali lagi ke diskusi kita yang semakin menghangat ini ya. Ya, semakin menghangat, semakin siang semakin menghangat ini. Belum panas. Ya, ada lagi yang tanya sepertinya tadi ya. Ya, ada. Di kolom chat belum ada? Sudah? Sudah ada? Sudah. Ya, silakan dibacakan. Dari mana? Dari Rudi Pangabuan. Untuk Kak Nafira. Kak, sosial media sekarang banyak disalahgunakan. Bagaimana caranya melaporkan ketika ada penyalahgunaan sosial media tersebut? Salam dari SMPN 10 Denpasar, Bali. Dari Denpasar, luar biasa. Dari Denpasar, tepuk tangan untuk teman-teman dari Denpasar. Ya. Silakan untuk Nafira. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang ITE. Ketika kita mendapati di media sosial ada pencemaran nama baik, ada seseorang yang menyebarkan suatu berita yang tidak aktual, yang tidak benar tentang kita dapat melaporkannya sesuai dengan Undang-Undang ITE ke polisi. Jadi tenang aja, kalian kalau misalnya ada pencemaran nama baik, misalnya kalau saya dicemarkan nama baiknya ya, nah itu saya bisa melapor dengan sesuai dengan Undang-Undang ITE tadi. Ternyata sudah ada undang-undangnya ya. Ketika kita menggunakan media sosial yang nggak bijak, yang ternyata itu menyinggung perasaan orang lain, ternyata ada undang-undang yang menjeratnya, yaitu Undang-Undang ITE, dan itu bisa dilaporkan ke pihak yang wajib. Ya, sehingga harus hati-hati teman-teman ya ketika bermedia sosial. Ya. Sepertinya di belakang ada yang mau tanya. Siapa lagi yang mau tanya? Di belakang tadi ada yang mau mengacungkan tadi mau tanya, silakan. Ya. Oke. Paling belakang, paling pojok di belakang. Ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasizila Indradila Mami. Mau menanyakan kepada Kak Andin, gimana cara pencegahan untuk kita agar nggak tergoda buat nikah di usia dini? Pertanyaan yang bagus.
Bagus. Dari Kendra. Kelas berapa? 8B. 8B. Oh, dari kelas 8B. Bagaimana sih agar kita terhindar dari pernikahan usia dini? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Kendra. Jadi cara kita mencegah atau menghindari agar kita tidak melakukan pernikahan dini itu tadi, yang pertama, menjauhi pergaulan-pergaulan yang tidak baik ataupun menjauhi pergaulan-pergaulan yang bebas. Nah, banyak sekali anak zaman sekarang yang tren-trenan seperti itu ya, yang pacaran. Ya, teman-temannya seperti itu. Nah, zaman sekarang banyak sekali yang hal itu mempengaruhi diri kita sebagai remaja Indonesia agar melakukan hal-hal yang negatif. Nah, selain itu ada pun cara menghindari agar kita terjauhkan dari pernikahan dini ini, yaitu memilih-pilih teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalian ataupun kita juga harus memilih-pilih teman karena semua teman itu tidak semuanya baik. Jadi kalian sangat-sangat harus memilih-pilih teman, namun kalian tidak boleh pilih-pilih baik sama orang. Nah, selain itu sesuai yang Kak Nafira jelaskan tadi, pengaruh media sosial. Nah, cara mencegahnya, kita jadikan media sosial itu tadi sebagai hal yang positif untuk diri kita, menjadikan sosial media itu tadi sebagai sarana belajar. Nah, sekarang SMP kita kan sudah membuat aplikasi sendiri ya, yang bernama Smart School. Nah, jadi kita gunakan media sosial itu sebagai hal-hal yang positif untuk diri kita dan juga menjadikan media sosial itu tadi sebagai inspirasi untuk diri kita sendiri agar menjadi pribadi yang kreatif. Terima kasih, itu saja dari saya. Luar biasa. Nah, sepertinya masih banyak pertanyaan, tapi ternyata kita dibatasi oleh waktu. Ya, waktu juga yang membatasi kita, sehingga dengan terpaksa hari ini ya harus kita sudahi. Namun sebelumnya ada penutup yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Afandi, akan menyampaikan penutup dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya ya akan disampaikan oleh Bapak Afandi selaku pembina mata pelajaran IPS yang sangat nyambung dengan yang kita obrolkan pada pagi hari ini. Silakan Bapak Afandi untuk menyampaikan sebagai penutup atau kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak semuanya? Masih dong. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Alhamdulillah masih semangat semuanya. Di depan ada narasumber teman-teman kita, teman-teman kalian yang luar biasa. Yang hadir di sini juga luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber teman kalian, Nafira dan Diandini. Tadi Nafira menyampaikan tentang media sosial, ya, kaitannya dengan globalisasi. Perlu saya sampaikan anak sekalian, sebenarnya globalisasi itu sudah ada sejak abad ke-15, yaitu dengan peristiwa penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa pada saat itu. Ada bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, kemudian diikuti oleh Inggris. Ada suatu peristiwa besar ketika penjelajahan samudra ini terjadi sebelum saya masuk ke media sosialnya. Peristiwa apa itu? Peristiwa terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri ini telah menjadi sebuah transformasi besar-besaran dari yang semua kebutuhan manusia dilakukan secara tradisional, secara manual, tapi dengan adanya revolusi industri semuanya digunakan dengan menggunakan tenaga mesin.
Hal itulah yang kemudian menginspirasi bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra dengan tujuan 3G atau yang dikenal dengan semboyan 3G. Kalau kalian pernah membaca Gold, Gospel, Glory, mencari kekayaan, menegakkan kekuasaan, dan ada misi untuk menyebarkan agama Nasrani, dan itu terjadi. Ya, negara-negara Eropa datang ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Munculnya penjajahan yang ada di muka bumi ini tidak bisa dilepaskan dari semboyan 3G. Oke, itu sejarahnya. Sekarang apa sih sebenarnya globalisasi itu? Ada yang tahu mungkin apa itu globalisasi? Tidak ada. Oke, globalisasi global, tiruan bola bumi. Ada yang mengatakan globalisasi itu suatu hal yang mendunia. Ada yang mengatakan bahwa globalisasi itu terkoneksinya ya antar negara di dunia ini, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ciri daripada globalisasi menipisnya, memudarnya batas-batas wilayah suatu negara. Karena apa? Karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi transportasi, teknologi komunikasi merambah dengan cepat yang terjadi di dunia saat ini. Itu cirinya globalisasi. Jadi apa sekarang kaitannya dengan media sosial? Itu bagian daripada teknologi media sosial itu. Bagaimana manusia menciptakan kemudahan-kemudahan. Teknologi yang dibuat oleh manusia pada dasarnya adalah mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang kita bayangkan sebelum adanya HP, di era tahun 50-an, 60-an, 70-an belum ada HP. Orang mau berkirim surat kepada keluarganya yang jauh di sana, di luar Jawa, bahkan di luar negeri harus pakai surat melalui kantor pos, melalui pos untuk mengirim surat. Berminggu-minggu, berhari-hari baru sampai, lalu kita baru menerima balasan. Itu yang terjadi, dan itu kamu tidak mengalami zaman seperti itu. Betul? Kalian tidak mengalami masa seperti itu. Kalau saya, Pak Puji, Pak Amin ini mengalami masa itu. Kirim surat kepada keluarga, tanya bagaimana kabarnya, harus kirim surat dulu. Kalau punya pacar di Kalimantan, harus kirim surat dulu. Kalau itu tidak ada, tidak terkoneksi, ya, tidak terkoneksi, tidak terhubung. Lalu dunia terus berkembang begitu cepat, manusia melalui inovasi-inovasi melakukan percepatan-percepatan, lompatan-lompatan besar di dalam pengembangan teknologi. Lalu ada namanya telepon rumah. Telepon rumah, nah sudah ada telepon rumah, bisa komunikasi, ya. Kalau luar Jawa pakai interlokal, ada jaringan internasional, terus berkembang. Ada HP masih yang jadul itu, HP yang jadul hanya bisa SMS dan telepon. Lalu berkembang lagi sampai sekarang ini ada namanya HP Android. Kalian tidak hanya bisa telepon, tapi bisa video call, bisa apapun di situ. Itu loh kemajuan teknologi, ya, yang luar biasa, yang mempermudah akses, yang mempermudah kebutuhan manusia. Kamu punya saudara, punya teman di Amerika, tinggal video call aja. Saudaramu di Singapura, tinggal video call aja. Bagaimana kabarnya? Tidak menunggu waktu lama. Langsung begitu sinyal bagus, paketan ada, langsung bisa terkoneksi. Ya enggak? Luar biasa ini kemajuan teknologi ini. Selama itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Kalian bisa kirim foto, bisa kirim gambar, semua macam-macam. Ya, orang bisa jualan secara online melalui Instagram, melalui Facebook, melalui apapun yang ada di fiturnya media sosial melalui HP Android ini. Ya, berarti ini penciptanya luar biasa banget. Kalian musik tinggal muter YouTube, tidak usah bawa radio, tidak usah bawa tip.
Iya kan? Tapi kalau dulu ingin mendengarkan radio harus beli radio, ingin mendengarkan tape recorder harus beli tape recorder. Kalau sekarang cukup satu ini saja, kalian bisa apapun yang kamu lakukan. Mau foto nggak usah bawa tosten itu, ya nggak? Bisa kalian foto, bisa kalian video macam-macam. Luar biasa. Itu manfaat yang bisa kamu ambil. Mempermudah dari segi pembelajaran, kalian bisa browsing, bisa melihat di YouTube dan segala macamnya. Tapi ingat, setiap kemajuan ada dampak positif, ada dampak negatif yang harus kalian waspada, itu pasti. Tapi sudah disampaikan oleh Nafira, ya, dampak negatifnya kecanduan. Kamu lihat ada yang begini-begini karena syaratnya terserang, karena terlalu banyak main game, karena tidak bisa mengimbangi, tidak bisa mengatur bagaimana dia harus menggunakan gawainya, gadgetnya, bagaimana dia harus rekreasi, bermain, tadi istilahnya healing, ya. Ini harus pandai-pandai kalian mengatur. Kalau tidak, ini syarat kalian seperti ini, tangannya kalian bergerak sendiri seakan mau main keyboard yang ada di HP. Itu yang harus kalian perhatikan, ya. Kemudian yang kedua, jangan melakukan kegiatan di media sosial yang membahayakan keamanan kamu. Beritahu penghinaan tadi sampaikan oleh Nafira adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tahun 2008 itu sudah diatur bagaimana kita bermedia sosial dengan baik. Sudah banyak kasus-kasus yang terjadi karena penghinaan, orang akhirnya masuk penjara, dilaporkan. Karena yang ada di media sosial, seseorang merasa dirugikan, dia bisa melaporkan. Itu merupakan berita bohong. Apalagi yang paling berbahaya dan sekalian, itu terkait dengan sara, duduk sara asdari, bukan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu berbahaya. Jangan sekali-kali menyinggung tentang ras, suku, agama, antar golongan. Hati-hati. Ya, misalnya kalian membuat berita yang tidak benar tentang orang Papua, kalian nanti akan digeruduk oleh orang Papua. Ya, harus hati-hati. Ya. Kemudian membuat konten-konten. Ingat konten tadi sampaikan Nafira. Ya, pornografi. Waduh, sudah merajalela itu. Saya yakin kalian semua sudah pernah melihat itu. Prosesnya sesuatu itu 3M. 3 melihat, mendengar, mencoba. Gambar porno koyo ngono. Krungu teko kanca iki diceritani. Mendengar. Setelah punya HP, pengen melihat. Asik ya katanya sama ini tadi asik. Asik ini gambarnya. Yang paling berbahaya adalah mencoba, akhirnya muncul di sana. Ya, hamil di luar nikah. Akhirnya usianya belum memenuhi syarat, akhirnya dinikahkan karena orang tuanya menanggung, malu. Ya enggak? Ya nek wong lanang habis berbuat, laki-laki habis berbuat tidak ada dampaknya, tapi bagi perempuan ada dampaknya. Ya kalau laki-lakinya enggak minggat, masih bertanggung jawab, untung kan? Nah itu. Jadi ini sangat nyambung sekali antara peran media sosial dengan pencegahan usia perkawinan usia anak. Jadi hati-hati kalian yang perempuan anak-anakku semua di dalam menggunakan HP, di dalam menggunakan media sosial, dipasang fotonya ganteng, tertarik, ketemuan, nggak taunya dibohongi, ditipu, ya diajak berhubungan intim, mau kejadiannya. Dampaknya yang harus kalian pikirkan. Jangan sampai itu terjadi ya sekalian. Jadi di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 itu untuk wanita usianya 16 tahun, untuk laki-laki 19 tahun. Itu sudah direvisi sudah. Mungkin direvisi itu ada pembaharuannya. Kalau menurut Islam itu malah
Kalau mencontoh Nabi itu menikah usia 25 tahun, wanitanya 20 tahun. Wah, itu ideal, siap untuk melakukan pernikahan, ya, secara sah menurut pemerintah dan menurut agama. Iya nggak? Ya. Apa akibatnya kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik? Ya, pernikahan anak, namanya anak ini secara fisik, secara mental belum siap. Secara ilmu kesehatan, secara biologis, ketika usianya belum mencapai titik yang telah ditentukan, reproduksinya ini tidak siap. Akhirnya apa? Banyak terjadi keguguran, melahirkan kemudian ibunya meninggal. Itu banyak terjadi di era 50-an, 60-an, 70-an. Karena apa? Karena rendahnya tingkat pendidikan. Gak ono sing sekolah, kecil sekali, sehingga wanita dulu usia 13-14 sudah banyak yang menikah. Mungkin nenek saya, nenek Pak Uji, mbah-mbahmu dulu, itu usia yang perempuan 13 suruh cepat menikah, sudah 14 tahun. Pokoknya sudah menstruasi, sudah datang masa haid, itu sebagai tanda kedewasaan secara ilmu jiwa, itu sudah banyak menikah. Makanya tidak heran karena memang pengetahuan kesehatan yang rendah, pendidikan rendah, banyak terjadi pernikahan anak pada saat itu. Tapi ingat, sekarang sudah zaman serba canggih, zaman sudah modern. Ya, kalian harus memacu diri. Untuk apa? Untuk selalu belajar. Karena ini momentum pendidikan nasional, hari pendidikan nasional. Dengan kurikulum merdeka belajar, ayo terus semangat belajar. Kesampingkan hal-hal yang tidak baik. Pak, saya tidak bisa sekolah karena biaya. Tidak ada sekarang istilah itu. Pemerintah banyak menyiapkan beasiswa, yang tidak mampu ada beasiswanya. Tinggal kamu mau atau tidak untuk terus belajar, untuk terus melakukan pendidikan sampai jenjang yang tertinggi. Ingat anak-anak sekalian, maju tidaknya suatu negara itu tergantung pada pendidikan. Salah satu indikator yang penting itu adalah pendidikan. Jepang bisa maju karena pendidikannya. Negara-negara Eropa dan Amerika maju karena pendidikannya. Kita ingin mengejar itu. Kita ingin mengejar ketertinggalan itu. Makanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuat lompatan besar agar kita menyamai itu. Ya, kita tidak ingin menjadi bangsa kuli. Kita tidak ingin menjadi bangsa babu. Iya kan? Tidak ingin itu. Sementara yang kita kirim ke luar negeri itu adalah tenaga kerja kasar. Yang banyak ya, tenaga kerja kasar, pembantu rumah tangga. Ingat nanti ketika bagian daripada globalisasi, ketika terjadi perdagangan bebas, ya perhatikan, ketika terjadi perdagangan bebas di mana barang-barang dari luar negeri ini sebenarnya sudah terjadi, masuk ke satu negara tidak ada pajaknya, begitu juga tenaga kerja yang masuk ke Indonesia. Kalau kalian tidak siap, ya 10-20 tahun yang akan datang, karena mungkin kalian sekarang usia 15 tambah 10 usia 25 tahun, itu adalah dunia kamu. Siap nggak kamu 25 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, maksud saya, menghadapi kenyataan itu? Kalau kalian tidak bisa membekali diri dengan baik, ya, dengan skill, dengan keahlian, karena nanti tenaga ahli dari luar negeri akan masuk ke Indonesia. Apakah kita mau menjadi penonton di negeri sendiri daripada ketimbang menjadi pemain? Yang menjadi pemainnya orang dari luar negeri, sementara kita yang punya wilayah, punya negara, punya bangsa hanya nonton doang. Apa itu yang kita inginkan dalam negara kita? Tidak. Tentunya kalian sepakat tidak. Saya harus menjadi bagian daripada negeri ini. Saya harus menjadi pemain di negeri sendiri membangun negeri ini sehingga sejajar dengan negara-negara maju yang ada di dunia. Itu kaitannya sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Amandi. Tepuk tangan untuk Bapak Amandi. Demikian Sarasehan Pendidikan. Kita anak Indonesia, kita bergembira, siap bergerak untuk merdeka belajar. Ketemu lagi di lain waktu dan dengan acara yang berbeda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi